Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Kita sudah membuat detail tips ya di tutorial sebelumnya. Ya, modelnya seperti ini kan ya. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita akan coba memodifikasi menggunakan atau memanfaatkan variabel agar data-data yang ada di sini itu lebih gampang di manage ya. Kemudian source kodenya juga lebih minimalis, nggak terlalu banyak. Dan memang sudah seharusnya kita menggunakan variabel ya untuk istilahnya menampung data dan juga nanti menampilkannya. Ini kita belum menggunakan database ya. Jadi sementara kita pakai variabel. Nanti kita bisa gunakan juga variabel jadi database lokal yang ada di web browser untuk menyimpan data. Oke, tidak usah terlalu lama. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan dan juga misal suka video ini kasih like-nya. Oke. Nah, source kodenya gimana kemarin? Nih, kayak gini ya. Di load pages. Ini kita langsung aja bikin variabel. Jadi konsepnya gini. Kalau kita cek di bagian tips berkebun yang kita buat ini, kurang lebihnya nanti kita akan menggunakan 3 variabel, di mana yang pertama kita gunakan untuk menyimpan ini title atau heading ya, title yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah deskripsinya ya, deskripsinya. Kemudian yang ketiga adalah gambarnya. Bukan gambar dalam artian gambar JPG-nya secara langsung ya, tapi nama dari gambar supaya nanti ketika kita panggil di source itu manggilnya dari variabel. Kayak gitu kurang lebihnya. Nah, biar nggak bingung kita praktek saja langsung. Kita akan menggunakan array untuk menyimpan data dalam jumlah banyak. Ya. Apa itu array? Nah, teman-teman bisa cek juga walaupun ini beda bahasa pemrograman ya. Saya sudah bikin yang pakai Java. Tapi saya lupa sudah upload belum ya. Tapi gini, kalau misalkan teman-teman masih bingung apa itu array, mungkin bisa nanti secara detail itu bisa lihat di tutorial yang lain ya. Nanti saya akan sedikit membahas tapi nggak terlalu banyak gitu ya, sedikit saja. Karena kalau banyak array ini, wah pembahasannya bisa melebar, banyak sekali yang harus dibahas. Misalkan variabelnya namanya data tips gini ya. Kemudian, nah untuk membuat array kita gunakan kurung siku kayak gini. Karena kita bikinnya adalah multiple array, kita gunakan double modelnya kayak gini sebenarnya nanti. Gini ya. Gini. Wah, apa lagi ini ya. Jadi ibaratnya gini, kita akan menggunakan tiga dulu ya. Tiga tips ya. Di mana 3 tips ini ya masing-masing dari tips ini kan menyimpan data. Ya, ada 3 data. Ada title, ada thumbnail atau image, kemudian ada deskripsi. Ini untuk satu data. Kemudian ini untuk data yang kedua. Ini untuk data yang ketiga, misalnya kayak gitu. Ya, makanya kita butuh multiple array. Satu untuk ini ya nyimpen per tips, di mana per tips itu ada 3 data, kemudian ada 3 tips. Nah, jadi gampangnya kayak gitu. Ataupun bisa juga diibaratkan kayak baris dan kolom seperti data di Excel. Modelnya kayak gitu. Makanya kita pakai multidimensi array. Jadi gini, misalnya saya hapus dulu deh. Ya. Nah, ini dikasih titik koma. Gini, biar lebih rapi. Nah, yang pertama ini kita misalkan isi untuk nama dari gambar. Ya, nama dari gambarnya ini kan saya tips1.jpg ya. Tips1.jpg. Kemudian data yang kedua adalah judulnya. Judulnya misalnya tips berkebun.
Ya, biar cepat ini aja. Kemudian yang ketiga, ini deskripsinya ya. Ini deskripsi tips berkebun. Kayak gini. Ya. Kemudian kasih koma. Nah, saya bikin yang kedua, tips2.jpg. Misalnya biar sama kayak yang di sini ya. Tips buah melon. Tips agar melon rajin berbuah, misalnya gini. Kemudian ini deskripsi dari melon, misalnya kayak gini. Melon, meon gitu ya. Kemudian saya kasih koma. Kemudian data yang ketiga, tips3.jpg, gini ya. Kemudian ini apa namanya ini? Nah, tips berkebun di lahan sempit, misalnya gini. Ini deskripsi berkebun di lahan itu sempit lagi, sempit ya, sempit gini. Nah, ini yang namanya array multidimensi ya, di mana ini data untuk tips yang pertama ini baris ya, ini baris ya, ini baris. Kemudian kalau kolomnya itu adalah untuk yang ini kolom gambar, ini kolom title atau judul, kemudian ini kolom deskripsi. Ya, bisa kita ibaratkan kayak gitu. Ya, ini multidimensi array. Ini harus teman-teman nanti belajar lebih detail apa sih itu multidimension array kayak gitu. Ya, sekali lagi kalau kita bahas array terlalu panjang, nah nanti ini jadinya panjang sekali ya. Ini ya seperti itu, teman-teman bisa ibaratkan ini baris ya di Excel, kemudian tips 1, tips 2, tips 3 ini kayak kolom di Excel. Ini ya, kayak gitu. Oke, ini kita sudah deklarasikan untuk variabelnya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan sedikit modifikasi. Ya, kita sedikit modifikasi di bagian ini tipsnya ya. Oke, yang kemarin ini saya hapus satu cardnya ya, satu cardnya, biarin satu kayak gini dulu. Nah, kita akan menggunakan fungsi di JavaScript ya, fungsi di JavaScript untuk menampilkan div ini ya, yang isinya card ini. Isinya card ini. Kita akan tampilkan bukan secara langsung di page tips ini ya, tapi kita akan munculkan di bagian ya, load pages. Gimana caranya? Ya, langsung aja nih ya. Pakai model kayak ini. Sama kayak yang beranda ya. Kita lanjutkan aja di sini ya. Else if jika nih, page ID namanya apa? Ini pakai petik 2 apa 1 sih? Nah, biar konsisten satu aja. Tips ini ya. Maka kita akan memunculkan datanya. Kita bikin ini dulu di tips ya. Kita kasih ID isi tips ini. Di mana ID ini ya kita gunakan sebagai penampung yang nantinya untuk menampilkan isi dari card ini. Soalnya ini cardnya akan kita cut, kita akan pindahkan supaya nantinya bisa kita kombinasikan dengan variabel yang sudah kita buat tadi ya di bagian ini. Nah, kita bisa pakai gunakan ini ya variabel
print untuk mencetak, namanya kayak gitu ya. Variable print. Kemudian karena kita menggunakan array, kita pakai for aja. Kita menggunakan fungsi pengulangan, ya, fungsi pengulangan supaya nggak satu-satu. Dan ketika kita menambahkan data di array di atas, itu secara otomatis dia akan mengulang sesuai jumlahnya. Nah, nggak satu persatu, kalau satu persatu sama aja, ya. Misalnya ini bisa otomatis nggak sih? For. Nah kayak gini ya. Jangan deh, nanti kalian bingung. Satu-satu aja deh. For ini ya. var iteration itu misalnya ya, kalau itu iteration atau perulangan, repeat gitu ya. Data tips dot data tips dot panjang ya, gini. Misalnya nih ya, printnya tadi gini dulu deh, kita isi kayak gini dulu, isi pertama, kemudian kita kasih enter gitu ya, break ya. Kemudian kita tampilkan ya di ID isi tips tadi yang ada di sini. Ya, sorry, tadi saya salah. Ini tak biarin kayak gini dulu ya. Tadi saya udah copy paste di sini nih. Bahaya kalau hilang. Saya ngetik lagi nih. Ya, minta kembaliin dulu kayak gini ya. Oke, misalnya gini ya. Dokumen get element by ID. Tadi namanya ID-nya adalah isi tips. Kemudian inner HTML sama dengan apa yang mau dicetak. Yang mau dicetak print ini ya. Ini. Oke, ini saya simpan. Ini isi tips kayak gini ya. Kita coba dulu. Ini ya. Oh, oke, sorry. Ini belum kita apa ya? Belum kita sesuaikan tadi ya. Ini belum kebaca ini variabelnya. Padahal kan saya cetak nih ya. Saya print. Ini saya komen dulu supaya nggak muncul. Isi tips ya. Dimana isi tips itu tadi berarti mana? Oke nih ya. Ini ya, isi tips. Ya, isi tips sudah benar ya tulisannya, isi tips sama dengan yang ini ya. Harusnya muncul di sini yang ini ya, print ini. Coba ya, kok nggak muncul. Nah, kita close dulu deh. Kemudian kok ini di tips isi pertama muncul ya, isi pertama, tapi isi kedua, isi ketiga nggak muncul ya. Kita gunakan model gini ya, plus terus sama dengan apa lagi ini ya, nanti juga sedikit saya jelaskan. Nah, ini ya, isi pertama nggak terlalu kelihatan, pakainya gini aja, isi pertama ini ya, I, kita cetak I ini ya. Ya, ini kan iterasinya ini ya. Coba, nah ini kan 012 udah working nih, udah berhasil nih. 012 ya. Saya buka yang berkebun dulu deh. Nah ini ya. Oke. Nah ini kita akan
data ini kita akan munculkan dalam bentuk card yang tadi sudah kita buat ya. Nah, ini baru kita tuliskan di sini nih. Oke, saya jelaskan sedikit dulu mengenai ini ya. Ini sebenarnya semacam kayak assignment. Ini kurang lebihnya ya kita bisa tulis juga kayak gini sebenarnya. Print sama dengan print plus ini kayak gini. Modelnya kayak gini, bisa. Ya. Bisa model kayak gini. Ini bisa kayak gini, model-model kayak gini itu bisa. Artinya apa? Jadi ketika kita tulisnya cuma sama dengan saja, yang tadi awal itu ya, yang sama dengan iterasi pertama atau perulangan pertama, datanya dicetak, disimpan ke variabel print, gitu ya. Kemudian perulangan kedua berikutnya, ya isinya ini dimasukkan ke variabel print lagi, di mana sebenarnya print itu sudah punya data di iterasi sebelumnya ya, di perulangan sebelumnya. Tapi ketika dia hanya sama dengan saja, dia akan mereplace bukan menambahkan. Ya, menambahkan isi yang ada. Jadi ketika sama dengan dia hanya mengassign ke dia sendiri ya dan mengganti yang lama. Kalau kita tambahkan plus, simbol plus kayak gini gampangnya adalah yang lama itu enggak hilang ya, yang baru ditambahkan juga. Kayak gitu. Karena nilai variable print ini kan string. Jadi bisa nambahin teks banyak kayak gitu gampangnya gitu. Nah, yang kita tambahkan adalah kode-kode HTML-nya. Nanti yang kita tambahkan adalah cut-nya. Ya, yang ini ya, cut-nya yang ini. Langsung aja kita coba. Ini ya. Ini cut-nya. Saya cut. Kemudian di bagian print ya saya ganti dengan itu. Oke, sebentar. Terus Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan adalah print karena datanya baris kode banyak sekali ya. Kalau kita pakai petik kayak gini di enter, ini dia nggak kebaca multiple lines ya untuk isi variabelnya. Ya, jadi ini nanti akan sangat apa ya istilahnya ya, sangat berpengaruh sekali dalam penataan. Nanti kita bisa kerepotan ya untuk menata ini. Kita bisa sangat kerepotan sekali. Nah, ada baiknya kita gunakan simbol petik ini ya, yang ada di sebelahnya angka 1. Ya, atasnya tab. Ya, bagian keyboard. Nah, ini ya, petik ini. Kita bisa turunkan kayak gini ya. Nah, kita tata kayak gini supaya lebih gampang, mudah membaca atau mudah menata source kodenya. Kayak gini modelnya ya, pakai petik yang ada di sebelah angka 1. Pojok kiri bawahnya escape, atasnya tab. Ya, ini nanti artinya multiple apa ya isinya? Isinya ini walaupun dia di barisnya kayak gini, dia masih dibaca satu variabel, satu isian. Kalau tadi pakai petik 2 di enter, nah dia error karena dia sudah beda baris. Ya, akhirnya dianggap beda baris kode program. Kalau ini masih dianggap dalam satu baris kode program, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian kita pastekan yang tadi. Ya, kita sedikit tata. Ini saya seleksi kayak gini aja. Saya tab gitu ya. Biar tertata rapi. Ya, supaya enggak kesana kemari ya. Jadi nanti ketika ada error susah kita ngaturnya. Oke, kita reload. Nah, ini sudah muncul ya. Cuman ini masih belum menggunakan variabel-variabel yang kita tulis ya. Oke, ini saya tambahkan ini dulu. BR. Ya, 2 BR untuk supaya turun ke bawah. Nah, kayak gini jadinya ya. Nah, ini kan masih sama ya datanya ya. Ya, karena kan belum baca dari variabel. Ya, saya mau ngomong database gitu. Kita belum menggunakan database ya. Oke. Nah,
Kemudian di bagian ini kan diulang sebanyak 3 kali ya, di mana data tips ini kita panggilnya kan ini for itu untuk pengulangan ya. Ini untuk inisiasi, kemudian ini untuk pembanding nilai. Kalau true dikerjakan terus-menerus, kalau false dia akan berhenti. Ya, ini untuk iterationnya, untuk nambahinnya. Ya, increment kalau ini ya, plus increment namanya. Data tips.length ini berarti panjang dari array data tips dilihat dari baris. Jadi pertama array itu dilihat dari baris, itu baru kolom. Nanti ini ada hubungannya dengan cara pemanggilan array. Nah, kita langsung saja di sini. Ini kita ganti dengan membaca variabel yang ada di array atas ini. Ini ya. Nih. Dari mana? Oh nih. Kita gunakan simbol kayak gini ya. Ini untuk membaca variabel atau source code dari JavaScript-nya. Ya, gunakan simbol $ dan kurung kurawal kayak gini. Kemudian kita panggil data tips, ini merupakan variabel array. Ini ya data tips ya. Data tips, kemudian index ya. Kita untuk mengakses array itu kan kita menggunakan yang namanya index. Ini kita kasih i, kemudian di sininya kita kasih 0. Maksudnya gimana? Sorry, ini bukan 0, tapi 1. I ini baris, 1 itu kolom. Ya. Ini baris, ini kolom. Ini berarti baris 0, indeks itu dimulai dari 0 ya. Kemudian ini kolom ke 1. Ini berarti nanti akan baca mana? Akan baca gini. Ini kan tips ya. Tadi 0 kemudian 1. Baris ini dianggap indeks 0 ya. Yang saya blok ini, tips 1 ini ya, baris 0, ini baris 1, ini baris 2. Atau ini indeks 0 ya sampai pol sini. Kemudian ini indeks 1, kemudian ini indeks ke 2. Kemudian kalau kolom ini juga sama. Berarti kolom ini indeks ke 0, kolom yang ini ya, judul ini berarti indeks ke 1, deskripsi ini indeks ke 2. Nah, makanya cara aksesnya adalah model-model seperti ini. Kayak gitu ya. Jangan sampai salah menulis indeksnya ya. Kemudian gambarnya saya kopikan di bagian ini. Nah, di bagiannya ini saja, karena image tipsnya itu masih pasti sama ya. Yang beda nama filenya. Kalau image itu indeks berapa? Ya, indeks 0. Nah, makanya gini, untuk image kita tulis 0. Sedangkan untuk deskripsinya, ya deskripsinya itu kita tulis mana ini tadi? Ini ya. 2, deskripsi itu indeks kedua. Gitu. Kita coba reload. Tips, klik. Wah, sudah muncul ya. Nah, nih sudah muncul di sini nih. Ini deskripsi tips berkebun. Nah, ini kan beda-beda nih. Ya, ini beda-beda. Tips berkebun, ini deskripsi tips berkebun. Ya, ini tips agar melon rajin berbuah. Ya, ini kan sudah membaca dari variabel yang kita deklarasikan dan kita inisialisasi di atas ini. Ya. Jadi ini pemanggilannya, modelnya seperti itu. Jadi ini merupakan data pertama. Ya. Tip berkebun ini merupakan hasil dari pemanggilan variabel ini ya, indeks i 0 baris 0, kemudian kolom ke 1. Maka muncul tulisan tips berkebun. Kemudian untuk yang ini gambar ya, indeks ke 0 baris ke 1, kemudian untuk kolomnya indeks ke 0 juga, di mana dia akan munculin gambar sesuai dengan yang kita tuliskan, deklarasikan di atas ini. Ini kan gambar, judul, deskripsi. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian untuk klik, ini kalau klik masih sama semua, ya. Ini masih sama semua, belum menyesuaikan isi dari
variabelnya. Nah, untuk buatnya gimana caranya? Cukup mudah. Di bagian buka tips detail ini kita pasang parameter. Ya, kita pasang parameter untuk melihat ataupun menangkap bahwa yang diklik itu merupakan baris keberapa. Nah, makanya kita pakai yang gini ya. Nanti kita akan modif I ya, yang diklik ya indeks ke I sesuai dengan pilihannya. Kayak gitu ya. Ini kemudian kita akan coba ini ya, memodifikasi isi tips detail. Kalau yang ini kan apa ya sini ya? Ngecek ketika posisi navigatornya ada di ID tips kayak gitu ya, kan muncul di sini. Begitupun untuk yang tips detail kita melakukan yang sama dengan kayak yang isi tips ini ya. Sama kayak gitu. Jadi kita nanti akan bikin sama ini ya, div di sini ID berarti misalnya isi tips detail. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan ini nanti kita akan taruh di bagiannya ini ya, page ID tips detail. Ya, tips detail itu kita akan kasih itu. Ya. Oke. Nah, kita akan buat ini ya. Ini kan bukan minggu lalu ya. Pertemuan ataupun tutorial sebelumnya, ini kan buka tips detail ada posisinya di sini ya. Di bagian indeks HTML. Ya, karena posisi sebelumnya itu kan di bagian sini ya, bukan di load pages ya. Kalau sekarang kan functionnya ini dipanggil di load pages. Jadi sekarang kita taruh di sini. Kita cut. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian di sini kita kasih ID sebagai parameter untuk menangkap baris mana yang diklik oleh pengguna. Nah, saya simpan dulu, saya coba dulu ya. Nah, klik ya, nggak masalah ya, nggak error ya. Klik, nah nggak error ya. Karena kalau yang di pertemuan sebelumnya, di tutorial sebelumnya, itu kan sekali lagi on kliknya itu posisinya belum di load page ya, belum ada ini. Dia di file tips ya. Jadi dia nggak baca ya, nggak bisa baca. Nah sekarang karena on klik nama fungsinya di sini, sekarang dia sudah bisa baca. Ya makanya nggak apa-apa taruh di load pages supaya mempermudahkan kita untuk ya memanage data dan source kodenya. Oke, nah selanjutnya gimana? Selanjutnya kita gunakan kayak gini. Kita akan mengirim data, ya. Ini cara yang baru juga. Gampangannya adalah gini. Kita bikin variabel di sini berarti var image data tips, kemudian ini ID baris gitu ya. Oke ya, ini untuk baris. Kemudian selain untuk baris juga kita buat apa ya tadi? Karena ada dua parameter ya, baris sama kolom. Mau menyebut kolom aja susah banget. ID dan juga untuk kolomnya. Ya. Kolomnya itu kan kalau image 0 ya. Ya, image itu kan ada 3, image sebelah kiri, tengah, yang indeks 1 itu berarti judul, indeks 2 itu deskripsi. Image kan indeks 0 ya untuk kolom. Var judul data tips ID keempat sih, lupa shift-nya ya. ID kemudian 1. Ini ganti 2 deskripsi. Nah, ini.
Jadi kita akan mengirimkan data lewat, nah ini ya, di push page. Ini kita bisa mengirimkan sebuah atau beberapa variabel ya yang nantinya bisa dibaca di halaman selanjutnya atau di halaman lain. Istilahnya mengirimkan parameter yang berisi data-data ke halaman lain dengan model seperti ini. Nah, berarti kita tulis di sini supaya lebih rapi itu ya. Ini img sama dengan img judul, bukan sama dengan ya, sorry, titik 2. Ini judul, deskripsi, udah. Yang sebelah kiri ini variabelnya yang nantinya diakses di halaman berikutnya atau halaman lain, sedangkan yang di sebelahnya, sebelah kanan ini merupakan pemanggilan yang ada di dalam function itu sendiri ya. Di sini img judul deskripsi yang ada di dalam function ini ya, posisinya adalah kalau di pengiriman data ada di sebelah kanan. Sedangkan sebelah kiri ini nama variabelnya. Kita bisa samakan atau bisa kita bedakan. Misalnya img ini kita kasih ganti gambar. Itu juga bisa. Nah, kita coba ya, gambar ini ya. Nanti ketika mengakses di halaman selanjutnya berarti namanya gambar, bukan img. Kayak gitu. Kemudian kita pindah posisi ke bagian atas ya. Nah, ini ya, di bagian else if-nya juga untuk isi dari detailnya. Kita lihat ini ya, supaya nggak salah. Ini kan ada underscore bawah kayak apa ya, kuning bawah. Supaya tahu posisi awal ini di sini. Berarti kita else if page bukan pages ya, page ID tips detail. Jadi ketika posisinya ada di halaman tips detail, apa yang akan dimunculkan? Nah, ini ya, var gambar my navigator top page. Nah, ini menerima parameternya ya, atau apa ya, mendapatkan data yang tadi dikirimkan dari halaman sebelumnya. Caranya gini, pakai gini. Data gambar. Yang judul berarti judul. Kita kasih gini ya, judul. Kemudian copy lagi aja deh, deskripsi, belakangnya juga deskripsi. Jadi pakainya my navigator top page data, kemudian yang belakang ini menyesuaikan dengan variabel yang, nah ini ya, kita tuliskan di sini. Kurang lebihnya kayak gitu. Ya, kemudian kita langsung var print sama pakai petik kayak gini ya. Nggak perlu looping karena hanya satu data aja yang ditampilkan untuk menampilkan detail dari tips yang dipilih ya. Nah, ini kopikan yang ada di sini. Saya cut aja nih ya. Oh, sekalian div-nya. Nggak apa-apa. Div-nya saya cut. Saya taruh sini. Saya tata. Ini ya. Sini simpan dulu deh. Kemudian, nah, kita tampilkan menggunakan dokumen get element by ID. Namanya isi tips detail. Nah ini ya. Variabelnya kita ganti. Namanya apa? img ya. img gambar. Sudah kita ganti gambar. Kemudian ini judul. Judul.
kemudian ini deskripsi ya. Deskripsi. Kayak gini. Simpan. Coba. Nah, oke. Sudah muncul ya, sesuai dengan variabel yang dipilih. Ini kan indeks ke 0 ya. Untuk tips pertama, ini tips kedua, ini tips ketiga. Ternyata gampang caranya ya, nggak susah. Jadi ini menggunakan variabel supaya kita tidak membuat satu persatu cardnya ya, kemudian satu persatu halaman untuk melihat detailnya, ini terlalu lama. Kita bisa menggunakan model-model seperti ini ya, cukup simple ya, nggak terlalu banyak source code akhirnya ya. Ini kalau teman-teman semua ingin pembahasan beberapa bagian detail, nanti bisa tanyakan di kolom komentar aja ya, karena kita juga di sini sudah beberapa menit ya. Banyak intinya di sini kita memanfaatkan variabel yang kita gunakan untuk menampung data-data dari tips gitu ya, baik itu path atau nama dari gambarnya, kemudian judulnya, deskripsi. Kalau teman-teman mau tambahkan yang lain juga boleh. Nah, bagi yang ini deskripsi supaya tampilnya nanti modelnya kayak gini ya, berarti teman-teman harus buat HTML-nya. Ya, berarti yang ditulis di sini mana? Di sini ini ada HTML-nya. Misalnya tag P untuk paragraf, kemudian tag heading misalnya H berapa ya? Heading 3 atau heading 4 atau heading 5 misalnya untuk judul di deskripsinya kayak gitu ya. Itu juga bisa butuh garis kasih HR juga dituliskan di sini. Ya, jadi nggak hanya tulisan plain kayak gini aja, tapi source code dari HTML-nya kayak tag paragraf, tag heading, atau teks italic, bold, dan lain sebagainya bisa dimasukkan di bagian sini. Ya, bagian di dalam petik ini. Memang terlalu rumpek akhirnya. Ya, terlalu rumpek. Ini kalau contoh yang dari saya ya, ini ada kayak gini modelnya. Jadi kayak gini, ini ya, ini BR bold gitu ya. Ini enter bold kayak ini. Ini memang agak sedikit membingungkan kalau kurang rapi kayak gitu ya, nggak dirapikan. Ini. Ya, ini posisi ada di deskripsi ya. Kalau ini posisinya ada di deskripsi. Ya, ini kan gambar, ini judul, kemudian ini deskripsi. Pakai petik yang satu kayak ini supaya bisa di enter. Soalnya kalau nggak pakai petik yang ini di enter, dia sudah baris yang berbeda. Ini dianggap satu baris nih semua ini. Gampangnya gitu ya. Oke, itu dulu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Berikutnya kita akan membahas yang lainnya ya, bagian jenis tanaman, kebunku, dan yang lain sebagainya. Kita akan membahas list lebih detail dan juga nanti kita akan menggunakan database yang ada di web browser yang bisa kita manfaatkan untuk menampung data. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti sampai posisi ini. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye.